这家伙敢跟我抢吴卓，这丹下自然可是许盟主手把手亲。这是，这小子认真。这是。糊了，你瞎了。知道怎么用丹炉了？怎么练出金阶仙丹的？受弟子一。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-602-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 601. Sebelumnya, Mu Yun telah dibawa oleh Chen Yulan ke Menara Tiga Kutub, di mana menara itu sangatlah bagus untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan Mu Yun. Tapi membutuhkan beberapa hal agar mereka bisa berlatih lebih lama di tempat tersebut. Hanya saja kedatangan Mu Yun kemari dianggap sebelah mata oleh para murid di sana. Selain itu ada murid bernama Xiao Huahua. Ia sangatlah mencintai Chen Yulan, karena itulah dia terus menggodanya. Bahkan dia ini sabta senang meskipun dicaci maki oleh Chen Yulan. Hanya saja dia itu gak kesal kepada Mu Yun yang bisa-bisanya dekat dengan gadis yang dia cintai. Alhasil dia akan menunjukkan kalau kekuatannya pasti lebih unggul dari Mu Yun. Di sini Mu Yun langsung saja melakukan pengetesan, di mana awalnya kekuatan dia tidaklah mampu mencapai warna apapun. Karena itulah para murid menganggap remehnya. Tapi sebenarnya Mu Yun tidaklah terlalu serius. Sampai pada akhirnya dia pun menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, hingga membuat rekor yang belum pernah ada. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Murid bernama Suzuran itu memberikan tantangan kepada Mu Yun, yang mana dia yang berduel dalam meracik pil. Chen Yulan memintanya untuk berhenti karena bagaimanapun keluarga Sulah yang mengelola Papilion Pemuni Pil di aliansi Langit Tiga Kutub. Namun dia itu malah terang-terangan menantang Mu Yun soal meracik pil. Suzuran tidaklah peduli. Dia yakin Mu Yun hanyalah seorang pria pengecut yang bersembunyi di balik wanita. Mu Yun setuju untuk bertarung dengannya. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Suzuran. Ia memiliki 10 resep pil peri. Jadi masing-masing dari mereka akan memilih 3. Siapapun yang lebih cepat dalam membuat pil, maka dialah yang menang. Jika Mu Yun kalah, maka dia itu harus putus hubungan dengan Su Yunju. Tapi jikapun Mu Yun menang, meskipun itu tidak akan mungkin terjadi, maka Suzuran akan mengabulkan apapun yang diminta olehnya. Saat itulah mereka akan bertanding. Mu Yun mengambil pil 9 matahari suci dan pil api penyatu esensi, di mana itu semua adalah pil peri yang hanya bisa diracik oleh peri gaib. Chen Yulan sangatlah kesal, karena Suzuran itu benar-benar sangatlah licik. Namun Mu Yun tidaklah takut karena dia ini yang paling hebat dalam mendidik orang yang tidak tahu diri sepertinya. Suzuran sendiri akan memperlihatkan kepada Mu Yun betapa hebat bakat yang dia miliki. Dan begitu ia harus menjauh dari Chu Yunju. Baru saja memulai, tapi aroma harum dari pil miliknya sudah tercium di mana-mana. Bahkan ia juga berhasil menciptakan satu pil. Tidaklah heran mengapa ketua Su sendiri yang mendidik Suzuran. 算什么英雄？这家伙敢跟我抢吴卓，这丹下自然可是许盟主手把手亲。 Mereka yakin Mu Yun yang baru saja naik ke alam peri tidak akan bisa berbuat apa-apa. Suzuran pun menyarankan dia untuk segera berlutut di hadapannya, dan begitu ia mungkin bisa menerimanya sebagai murid. Mu Yun tahu kalau Suzuran hanya bisa menggunakan satu tungku saja. Karena itulah dia akan memperlihatkan bagaimana cara membuat pil dengan 3 tungku sekaligus. Pada awalnya Suzuran merasa kalau Mu Yun hanya mencoba untuk sok hebat saja. Tapi dia itu segera terdiam di saat melihat 3 api langit di tangannya. Mu Yun juga segera melakukan pembakaran terhadap 3 tungku. Dan begitu ia bisa membuat 3 pil dengan mudah. Chen Yulan tidaklah pernah menyangka Mu Yun bisa melakukan hal tersebut. Selain itu, melihatnya melakukan hal ini membuat Mu Yun menjadi begitu tampan.
Sesaat kemudian, ledakan 3 pil yang Mu Yun keluarkan bisa dirasakan oleh sosok bernama Xiao Zhantian, di mana ia meyakini kalau anaknya telah melakukan penerobosan. Namun bagi Chen Laofeng itu tidaklah mungkin berasal darinya. Bahkan seorang tetua pun bergegas pergi karena baik ia maupun Sujuran tahu betul kalau itu adalah petaka pil peri. Ia tak habis pikir bagaimana bisa pil tingkat gaib bisa memicu petaka pil tingkat emas. Waktu teruslah berlalu dan selama proses pembakaran itu, pil Mu Yun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda telah selesai. Jadi sesaat kemudian sebuah ledakan pun keluar dari 3 tungku tersebut. Namun 3 pil Mu Yun terlihat sudah gosong, yang membuat Sujuran lega karena sepertinya Mu Yun tidaklah sehebat yang dia duga. Tetua Sudan Wang pun datang di mana dia ingin melihat siapa yang telah meracik pil barusan. Sementara itu, Sujuran menjelaskan kalau barusan dialah yang meracik pil. Tapi bagi Tetua Su, cucunya itu tidaklah mungkin bisa memicu petaka pil. Melihat Mu Yun dengan 3 pil gosongnya, membuat tetua ini tak bisa menahan dirinya. Tapi bagi Sujuran, itu hanyalah pil yang gagal. Alhasil kakeknya pun memukul dirinya. Padahal dia sendiri yang mengajari Sujuran, namun dia tak bisa mengenali pil hebat tersebut. Padahal pil Mu Yun merupakan masa datang dari pil tingkat emas. Benar saja, sesaat kemudian pil Mu Yun menunjukkan jati dirinya yang asli, di mana semua orang seketika saja dibuat terpukau oleh kehebatan dari pil tersebut. Mu Yun berharap agar Sujuran itu bisa sadar dengan perbedaan kekuatan mereka. Tetua Su penasaran bagaimana cara dia meracik pil emas itu. Mu Yun bisa saja mengajarinya, yang tentu membuat tetua ini merasa sangat senang. Ia pun memberikan hormat kepadanya karena mulai sekarang ia akan menjadi murid dari Mu Yun. Melihat seorang tetua bertindak seperti itu, tentu saja membuat mereka semua terkejut. Bahkan Sujuran meminta agar kakeknya itu berdiri karena dia bisa saja malu. Namun kakeknya tidaklah peduli karena yang penting dia bisa menjadi murid dari Mu Yun. Berhubung pertarungan itu berhasil, ia menangkan, jadi Mu Yun segera menagih janji dari Sujuran, di mana yang dia inginkan hanyalah token darinya. Tetua Su segera memukul cucunya karena dia itu sangatlah berani bertaruh dengan gurunya. Ia sekali lagi memukulnya karena ia tidak ingin cucu sepertinya. Tetua Su memberikan token tetua yang merupakan token latihan tingkat ketua aliansi. Dan begitu Mu Yun bisa berlatih di Menara Tiga Kutub selama 1 tahun penuh. Tapi dia langsung saja memukulnya karena bagaimanapun belajar pil dari Mu Yun jauh lebih penting. Tapi karena token itu terlihat kotor, jadi dia pun meminta Sujuran untuk membersihkannya. Sujuran tidaklah menduga dan apa yang terjadi. Namun kakeknya meminta ia berhenti ngebacot dan harus membersihkan token tersebut. Alhasil token ini pun dia jilat, dengan begitu token itu pun telah bersih. Sesaat kemudian Xiao datang dan meminta semua orang untuk menyambutnya. Namun kini semua perhatian tengah tertuju kepada Mu Yun. Jadi meskipun dia telah berhasil mencapai peri langit tingkat 9, tapi tidak ada yang peduli kepada Xiao. Dia pun bingung sebenarnya apa yang telah terjadi barusan. Sedangkan Mu Yun langsung saja memasuki menara puncak. Xiao tidak pernah menduga hal ini terjadi. Xiao pun tidak menduga bagaimana bisa Mu Yun menaiki puncak menara. Ayahnya pun datang karena awalnya dia mengira Xiao lah yang berada di menara ke-7. Namun mendengar kalau itu adalah Mu Yun membuat Chen Laofeng senang. Di dalam sana, Mu Yun tahu kalau kekuatan elemen palsu di sini tidak setara dengan energi langit pengumpul 9 elemen. Tapi ini sudah lebih daripada cukup untuk bisa membantunya mengalami kenaikan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Mu Yun bersama Chen Yulan terlihat tengah berada di tempat Bilau Huang Kuan, di mana sesaat kemudian Bing Yu pun telah kemari untuk bisa menemui mereka. Namun di sini Bing Yu sempat memberikan godaan manja kepada Mu Yun, yang mana itu dia lakukan untuk bisa membuat marah Chen Yulan. Hal itu sepertinya berhasil karena Denny terlihat sangat kesal kepada gadis itu.
Alasan Muyun kemari sepertinya untuk membahas kerjasama antara Sekte Bila Huangquan dengan aliansi Langit Tiga Kutub. 可要当心啊，他们俩是怎么勾搭上的？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.